Sri Mulyani akhirnya buka-bukaan setelah pidato Presiden kemarin terkait dengan nota keuangan dan pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Akhirnya Sri Mulyani buka-bukaan terkait dengan kenaikan gaji di 2026, PNS dan pensiun siap-siap. Dana besar ternyata telah disiapkan oleh Sri Mulyani 1.376 triliun rupiah. Akan diberikan untuk apa saja dana besar ini? Mari kita ulas berita selengkapnya terkait dengan kenaikan gaji dan dana besar yang telah disiapkan oleh Sri Mulyani. Bapak Ibu, kita bahas dalam video kita kali ini. Sri Mulyani ternyata telah menyiapkan anggaran sebesar 1.376 triliun. Nah, bagaimana dana ini akan direalisasikan dan bagaimana kenaikan gaji di tahun 2026? Mari kita simak dengan seksama. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, pemerintah telah mengalokasikan dana besar 1.376,9,9 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2026 untuk berbagai bentuk bantuan langsung yang ditujukan kepada masyarakat. Pemerintah daerah sering menyampaikan butuh untuk membantu masyarakat, tapi masyarakat banyak mendapat bantuan langsung dari pemerintah pusat. Itu nilainya 1.376,9 triliun sendiri, ujarnya dalam paparan jumpa pers nota keuangan pada Jumat 15 Agustus 2025 lalu. Sri Mulyani menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan disalurkan melalui sejumlah program, antara lain Program Keluarga Harapan atau PKH senilai 28,7 triliun, Program Indonesia Pintar, termasuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan beasiswa lainnya, sebesar 88,6 triliun, Program Kartu Sembako dengan anggaran 43,8 triliun, bantuan iuran untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN sebesar 69 triliun, revitalisasi dan renovasi sekolah sebesar 22,5 triliun, cek kesehatan gratis, penanggulangan TBC, dan revitalisasi layanan kesehatan senilai 7,3 triliun. Di samping itu, dana tersebut juga digunakan untuk mendanai sejumlah program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto, seperti program Makan Bergizi Gratis atau MBG senilai 335 triliun, Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda sebesar 27,9 triliun, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dengan anggaran 83 triliun, subsidi dan kompensasi energi sebesar 381,3 triliun, subsidi non-energi senilai 108,8 triliun, tunjang profesi untuk guru dan dosen, non-PNS sebesar 63,5 triliun. Kemudian, anggaran dialokasikan untuk pembangunan dan ketahanan pangan, seperti preservasi jalan dan jembatan sebesar 24,9 triliun, pembangunan perumahan senilai 48,7 triliun, pembangunan bendungan dan sistem irigasi sebesar 12 triliun, penguatan lumbung pangan senilai 22,4 triliun, penguatan peran Bulog dan cadangan pangan sebesar 28,5 triliun, pengembangan kampung nelayan serta kawasan pergaraman nasional dengan anggaran 6,6 triliun. Ini semua letaknya di daerah, dinikmati oleh masyarakat di daerah, sehingga memang APBN dari sisi belanja cukup besar yang dilakukan pemerintah pusat langsung kepada masyarakat di daerah. Belanja KL dan transfer ke daerah ini menjadi satu kesatuan, kata Sri Mulyani. Lantas bagaimana terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 atau di 2026? Sri Mulyani ternyata buka-bukaan soal peluang gaji PNS naik di tahun 2026. Sri Mulyani, Menteri Keuangan Sri Mulyani bicara peluang pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri sipil tahun depan meskipun tidak dibahas Presiden Prabowo Subianto dalam nota keuangan hari ini. Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih mengkaji kemungkinan itu. Menurutnya, kebijakan fiskal untuk 2026 sudah ditetapkan. Untuk gaji, kita juga akan melihat Fiscal Space 2026 yang tadi mayoritas diisi program-program prioritas nasional, ujar Sri Mulyani pada konversi pers RAPBN 2026 dan nota keuangan di kantor DJP Jakarta Selatan
Jumat pada 15 Agustus 2025. Kemudian kalau kita lihat, sementara itu Sri Mulyani masih merujuk pada kebijakan penerimaan CPNS yang telah disepakati. Ia terus berkomunikasi dengan Menpan RB. Sebelumnya, Prabowo tidak membahas kenaikan gaji PNS pada nota keuangan dan pengantar APBN 2026 di sidang tahunan MPR. Ia hanya membahas postur fiskal dan beberapa kebijakan untuk 2026. Salah satunya perintah untuk Danantara memperbaiki kinerja BUMN. Ia juga menyinggung kebijakan pemangkasan jumlah komisaris dan penghapusan tantiem. Masa ada komisaris BUMN yang rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun, ucapnya disambut riuh anggota MPR. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, nota keuangan menjadi momen pengumuman kenaikan gaji PNS. Misalnya pada nota keuangan 2023, mengumumkan kenaikan gaji PNS pada 2024. Pada nota keuangan terakhirnya, Jokowi tidak mengumumkan kenaikan gaji PNS. Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan hal itu akan diumumkan Presiden terpilih Perpres 2024. Nanti Pak Prabowo lah yang umumkan, kata Anas, usai sidang paripurna DPR RI tentang RAPBN tahun 2025 di gedung DPR MPR Jakarta 16 Agustus 2024 lalu. Nah, ternyata hingga saat ini memang Sri Mulyani belum ada melakukan pengumuman terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 ataupun di 2026. Sementara diambil dari beberapa sumber lainnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah belum akan menaikkan gaji PNS pada 2026. Menurut Sri Mulyani, pemerintah belum melihat ada kapasitas ruang fiskal untuk kenaikan gaji PNS 2026. Gaji PNS kita melihat belum ada fiscal space. Tahun 2026 mayoritas program prioritas nasional, tegas Sri Mulyani pada konferensi pers RAPBN 2026 dan nota keuangan 2026. Adapun Presiden Prabowo Subianto tidak mengungkit perihal kenaikan gaji PNS dalam paparan RAPBN 2026 dan nota keuangan di sidang paripurna DPR RI. Pada pidato tersebut, Prabowo hanya menuturkan beberapa agenda prioritas pada 2026, antara lain pada bidang pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian kerakyatan. Adapun total belanja direncanakan sebesar 3.786,5 triliun, penerimaan negara ditargetkan sebesar 3.147 triliun, sehingga defisit APBN mencapai 638,8 triliun atau 2,48% terhadap produk domestik bruto.